Ya, terima kasih. Acara ini dilaksanakan secara daring sehingga seluruh peserta wajib menjaga ketenangan dan memastikan lokasinya masing-masing dalam kondisi baik. Selama acara berlangsung, seluruh peserta pastikan mic dalam keadaan mati selama acara berlangsung kecuali ada izin dari host atau moderator. Pertanyaan dapat dilakukan menggunakan chat ke host atau raise hand jika diberi kesempatan interaktif oleh host atau moderator. Menggunakan bahasa yang sopan dan santun selama berinteraksi dengan pembicara atau panitia. Jika terjadi bencana di lokasi tempat Anda mengikuti webinar, seperti kebakaran atau gempa bumi dan bencana lainnya, mohon untuk segera selamatkan diri Anda dan pastikan keluar melalui pintu darurat yang ada di lokasi Anda. Dan mengikuti acara hingga selesai. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Kemudian rundown para webinar. Ya, oke. Rundown acara webinar hari ini, Ngabuburit Bareng Jawara HR Tangerang, FKPT Kabupaten, FKPT Kota Tangerang, dan The Sultan Academy. FKPT adalah Forum Komunikasi Personalia Tangerang, ya saat ini dari kota dan dari kabupaten. Begitu juga ada beberapa rekan-rekan yang di luar FKPT ya yang mendaftar. Kemudian acara kita adalah kata sambutan dari Ketua FKPT Kota, Bapak Rahman Purnadi, dan bila berhalangan bisa diwakilkan oleh Ibu Dia, Sekjen KIUT ya. Kemudian untuk kata sambutan dari Bapak Imasihi, Ketua Kabupaten Tangerang, dan bila berhalangan bisa diwakilkan Sekjen Pak Yusuf. Kemudian moderator akan memperkenalkan pembicara kita. Ya, kemudian sharing session, kemudian acara sesi tanya jawab, ya, dan kemudian selanjutnya adalah closing statement dari Bapak Wahyu atau Bapak Himawan dari The Sultan Academy. Kemudian closing acara dan ada foto sesi bersama. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Oke, rekan-rekan semua, materi kita pada hari ini, Introduction to Graph bidang apa saja yang bermanfaat untuk screening rekrutmen karyawan baru di perusahaan. Pada kesempatan hari ini, itu semua akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Mas Wahyu, please memperkenalkan narasumber. Oke,
Indokridensia. Kita informasikan untuk data founder Indokridens, mentor dan master grafolog. Dengan pendidikan formal, sarjana hukum, sarjana psikologi, sarjana ekonomi manajemen, magister psikologi, magister hukum, kandidat doktor hukum. Ya, dan beberapa sertifikat yang tertera pada layar. Untuk itu, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Airel. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Tepuk tangannya mana nih? Nggak kedengaran. Oke, narasumber berikutnya. Mas Wahyu. Ya, narasumber berikutnya Bapak Kevin Kurniawan. Mohon maaf, hari ini berhalangan tidak dapat hadir pada webinar hari ini karena sesuatu hal. Ya, berikutnya Mas Wahyu. Ya, selanjutnya pendidikan formal, sarjana psikologi Universitas Kristen Maranatha dan magister manajemen. Berikut sertifikasi dan organisasi tertera pada layar. Kita sambut Bapak Muhammad Irfan. Ya, berikan aplaus. Terima kasih. Ya, selanjutnya Mas Wahyu. Ya, klien dari para narasumber kita adalah Wijaya Toyota, Paytrend, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bank Bukopin, BPK Penabur, dan lainnya. Next, Mas. Ya, di sini ada Instagram, email, dan phone dari Bapak Irfan. Nanti peserta bisa mendapatkannya untuk diskusi lebih lanjut. Next, Mas. Ini udah last ini. Ya, next, Mas Wahyu. Ini sudah last page, Mas Kris. Halo. Sudah last page, Mas Kris. Ya. Kenapa, Mas? Sudah last page, halaman terakhir. Harapan terakhir? Halaman terakhir, Mas. Sudah last page. Oh, oke. Oke, Mas. Ya, sip. Kita lanjutkan. Oke, rekan-rekan sekalian, baiklah, narasumber kita sudah hadir di hadapan kita semua, dan nanti di sesi pertama adalah narasumber akan memaparkan tentang pembahasan, kemudian akan ada sesi tanya-jawab bersama para peserta. Untuk itu, saya persilakan ke Bapak Muhammad Irfan untuk memaparkan terlebih dahulu. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Kristobing. Untuk rekan-rekan sekalian, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah datang hari ini. Dan hari ini kita sharing saja, sharing mengenai grafologi gitu. Jadi silahkan menikmati sajian yang saya berikan. Oke. Mohon diizinkan untuk share screen, Pak
Wahyu. Sudah Oke. dari tadi. Oke. Halo. Mohon izin. Oke. Pak Irfan, mohon maaf. Ya. Oh ya. Pak Irfan, Ya, oke. mohon maaf. Sorry, ada yang kelewat. Saya minta maaf. Ya, ada yang kelewat kata sambutan. Sorry, Bapak. Kata Ya, tidak sambutan apa-apa. dari Bapak Rahman Kurnadi, Ketua FKPT Kota Tangerang. Kepada Bapak Rahman, waktu dan tempat kami persilakan, Bapak. Ya. Baik, terima kasih Pak Kris atas waktunya. Ya. Berapa menit Pak Kris? 5 menit apa 10 menit nih? 5 menit Bapak. 5 menit ya. Oke, baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita. Terima kasih kepada Panitia Bidang SDM FKPT yang diketuai oleh Om Ganteng yang beken Tea, siapa lagi bukan Bapak Kristian Tobing dan tim SDM-nya, dan dibantu oleh The Sultan Academy yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kata sambutan selaku Ketua FKPT Kota Tangerang. Yang saya hormati Ketua FKPT Kota Tangerang beserta pengurus dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Imasi, Ketua FKPT Kabupaten Tangerang beserta pengurus dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ariel dan Bapak Muhammad Irfan selaku narasumber. Dan yang saya banggakan seluruh peserta webinar. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir di acara seminar sharing grafologi. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat untuk kita, mendapat ilmunya untuk kita. Mengingat latar belakang HRD mungkin berbeda latar pendidikannya. Jadi mungkin tidak semua dari lulusan sarjana psikologi, mungkin ada dari hukum, ekonomi, teknik, sarjana pertanian, pendidikan, dan lain. Maka kami selaku Ketua FKPT sangat mendukung programnya bidang SDM untuk mengadakan acara seminar tentang grafologi ini, bahwa FKPT bermanfaat untuk semua anggota. Dan alhamdulillah kita bisa berkumpul FKPT Kabupaten dan FKPT Kota Tangerang. Dan telah terjadi sejarah nih ya hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021, bahwa FKPT Kabupaten dan FKPT Kota Tangerang bisa bergabung di acara seminar sharing grafologi ya. Saya juga baru belajar, baru tahu ini grafologi. Biasanya saya kalau psikotes pakainya di ESC ya untuk karakter. Nah ini mudah-mudahan untuk saya, karena saya background-nya bukan psikologi ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita menjadi HRD yang unggul dan berkompeten. Ya. Dan terima kasih kepada Pak Imas dan Pak Yusuf selaku sekjennya ikut bergabung dengan acara FKPT Kota ini ya. Mudah-mudahan ke depannya FKPT Kabupaten Tangerang bila mana ada acara seminar-seminar bisa untuk mengundang kami, insya Allah kami ikut bergabung dengan FKPT Kabupaten. Karena waktunya 5 menit ya Pak Kris ya. Mungkin saya nggak lama-lama untuk sambutannya. Dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada pengurus FKPT Kota
yang mensupport panitia ini, yang dari timnya Bu Rizka, timnya Humas ya. Terima kasih support ini acara ini. Mudah-mudahan acara ini sering dilakukan oleh Pak Kris ya dan timnya untuk menjadi HRD anggota FKPT Tangerang dan Kota lebih unggul dan berkompeten. Mungkin itu aja dari saya. Demikian sambutan kami ini. Semoga acara ini berlancar, lancar dan sukses. Good luck. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Rahman Kurnadi untuk kata sambutannya. Selanjutnya kami minta ke Bapak Sihi, apakah sudah bergabung? Bapak Imas Sihi adalah Ketua Kabupaten FKPT Kabupaten Tangerang. Bapak Imas Sihi, waktu dan tempat kami persilakan, Bapak. Oke, bila Bapak Imas Sihi belum bergabung, kami minta untuk Bapak Yusuf, Sekjen FKPT Kabupaten Tangerang. Oke, Pak Yusuf masih ada meeting. Pak Irfan, sambil menunggu Pak Yusuf, baiknya kita mulai. Nanti kata sambutannya, sarannya boleh menyusul Pak Irfan. Oke. Bisa kita mulai berarti ya, Pak Kris? Ya, boleh Pak. Oke, terima kasih atas sambutannya juga. Terima kasih nih untuk FKPT Kota Maupun Tangerang. Alhamdulillah kita hari ini acaranya bersama ya Pak Rahman, acara dengan kota maupun kabupaten. Alhamdulillah. Saya juga ikut senang mendengarnya karena saya juga anggota FKPT. Jadi kita bisa sama-sama untuk mengembangkan ini gitu. Oke. Oke, untuk sharing introduction to grafologi, mohon izin teman-teman saya untuk menjelaskan terlebih dahulu apa itu grafologi, kemudian nanti ada sejarah tentang grafologi sendiri, kemudian hingga sedikit mengenai analisa grafologi gitu. Nanti di akhir akan ada tanya jawab. Oke. Terima kasih untuk waktunya. Waktu saya mungkin hanya 50 menit. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan lebih lanjut, kita akan buka diskusi. Oke. Gitu. Kita langsung saja sesuai dengan jadwal. Oke. Oke. Untuk benefitnya hari ini, kita ingin teman-teman memiliki wawasan mengenai analisa tulisan tangan dan historinya. Gitu. Untuk analisa grafologi sendiri, tadi saya dengar juga dari Bapak Rahman bahwa baru tahu nih ada metode selain psikotes biasa gitu. Kemudian mengetahui dengan tulisan tangan bisa membaca kepribadian dan melakukan screening karyawan untuk rekrutmen. Jadi salah satu penggunaan grafologi ini kita biasa untuk rekrutmen juga Pak, dari klien kita yang telah tertera tadi. Kita bisa untuk rekrutmen dan bisa untuk banyak hal. Pak Kris juga waktu itu bilang bahwa itu bisa untuk melihat kebohongan ya, bisa gitu. Untuk criminal profiling itu pun bisa. Oke. Kemudian apa sih itu grafologi? Grafologi sendiri itu adalah studi tentang tulisan tangan. Itu. Nah, apa yang bisa dilihat? Yang bisa dilihat itu adalah ekspresi dari karakter, personality, kemampuan, kemudian bakat juga bisa kita lihat, potensi-potensi itu bisa kita lihat. Yang berasal dari diri sendiri, dari otak itu biasanya mengekspresikan dari tulisan. Oke. Nah, kata grafologi sendiri dari grafein atau logos. Yang grafein itu adalah tulisan tangan atau coretan dan logos itu ilmu. Oke, kita lanjut. Dalam grafologi ini terdiri dari dua metode besar
yang dari 2 negara besar juga, Perancis maupun Jerman. Oke. Kemudian pendekatan ini ada pendekatan trait maupun pendekatan secara gestalt. Trait itu lebih ke per aspek atau per tanda. Jadi ada banyak tanda di grafologi ini, ada ratusan tanda. Kemudian ada juga yang berdasarkan gestalt atau secara umum, secara gambaran besar itu terlihat seperti apa dalam tulisan. Oke, perbedaannya seperti itu. Jadi kalau trait ini lebih detail, lebih per huruf atau pertanda gitu. Kemudian lebih objektif, kemudian gestalt lebih subjektif karena gambaran besar, jadi tidak terlihat kepribadian secara utuh. Nah, yang kita tahu kalau di ESC itu masih hanya 4 macam ya, dari dominan sehingga compliance gitu. Kalau ini kita bisa melihat seluruh kepribadian secara mendalam. Gitu. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Oke. Apa sih yang bisa dilihat dari grafologi itu menggambarkan apa? Ada 10 macam deskripsi yang bisa kita gambarkan. Yang pertama dari responsiveness dan memory, emotional memory, atau gimana dia berperilaku atau responsif terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua intelek dan pola pikir yang bisa kita lihat ada ya, kalau di sini terbagi dari 4 macam pola pikir gitu. Kemudian ada bagaimana, yang ketiga bagaimana seseorang itu melihat dirinya sebagai seseorang yang utuh. Jadi konsep diri. Kemudian kekuatan dari ego. Itu yang keempat ada goals dan motivational drive. Yang kelima produktivitas. Yang biasa kita lakukan kalau misalnya untuk grafologi ini kita lihat, oh orang ini kalau produktif atau enggak, dia lebih bisa di belakang atau di lapangan gitu. Kemudian yang keenam, bagaimana seseorang berrelasi terhadap lingkungan gitu, social skill. Yang ketujuh communication skill, kemampuan berkomunikasi. Yang kedelapan bakat dan minat. Itu ini biasa dilakukan untuk biasa kalau misalnya kita mau ke kuliah, kadang ada anak-anak kita yang sedang bingung, oh bagusnya kuliah di mana sih, atau bagusnya saya ngambil jurusan apa gitu. Jurusan ini nanti bisa kita lihat potensi-potensi tersebut. Nah, yang biasa tidak terlihat dari alat tes lain itu adalah fears and defense. Apa itu? Fears itu ketakutan, dan defense itu adalah mekanisme pertahanan diri yang biasanya kita lakukan gitu, kayak berbohong gitu, seperti denial, itu terlihat dari grafologi. Namun kalau pakai alat psikotes itu hanya beberapa alat saja yang bisa menggambarkan gitu. Oke, mohon maaf. Oke. Kemudian nah, bedanya grafologi sama psikotes biasa apa sih? Oke. Dari hal akurasi sebenarnya sama aja, Pak. Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya sama aja bahwa grafologi itu 85% sampai 95% akurat. Mohon maaf, ini ada yang menggunakan itu Mas Wahyu atau Mas Teguh, Pak Teguh. Ini ada yang pakai share screen. Oke, terima kasih. Oke, untuk waktunya, nah kita lebih singkat. Ini waktu pengerjaan. Kalau Bapak dan Ibu sekalian biasa menggunakan DST dan lain-lain, baterai tes, mungkin kalau hanya DST saja yang tadi sudah disebutkan Pak Rahmat itu hanya 7 menit. Tapi itu tidak menggambarkan semuanya. Ketika kita menggunakan grafologi, itu kita membutuhkan waktu untuk pengetesan saja 1-2 jam. Sedangkan psikotes itu kita seharian. Itu seharian. Nah, bedanya lagi untuk aspek grafologi itu lebih kompleks, lebih banyak yang bisa kita lihat sesuai dengan kebutuhan. Misal untuk rekrutmen kan kita nggak hanya ingin 1 atau 2 yang kita lihat gitu.
Nah, di grafologi sendiri kita bisa memunculkan aspek mana saja sih yang kita inginkan gitu. Trait mana saja yang kita inginkan untuk sebagai kandidat atau sebagai calon karyawan kita gitu. Kalau psikotes harus kita mencari beberapa alat dulu, mengetes hingga nanti mencapai satu kesimpulan. Gitu. Oke. Nah, namun seperti biasanya kalau misalnya psikotes maupun grafologi itu hal yang tidak dapat dianalisa itu adalah gender, yang lebih tepatnya jenis kelamin. Kalau maskulin dan feminin itu kita bisa lihat sebenarnya. Tapi kalau untuk gender sendiri, untuk jenis kelamin sendiri kita tidak bisa lihat. Kalau untuk usia dan karakter fisik, nah ini biasanya kita pakai riwayat hidup atau CV itu ya lebih lengkapnya di sana. Namun kalau di psikotes itu tidak terlihat masa depan, suku, ras atau agama gitu. Kemudian kita coba dulu teman-teman untuk seberapa tahu sih kita atau kemungkinan kita sudah tahu grafologi itu seberapa banyak. Oke, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Yang pertama ini ada dua gambar A dan B. Nah, siapa yang lebih moody atau moodnya suka naik turun? Boleh tolong di chat di kolom chat A atau B? Oke, ada A, ada yang B. Oke. Kira-kira nih, kenapa sih ada yang milih A dan kenapa pilih B? Ada yang mau coba jawab? Oke, kalau dari segi tulisan, kita anggap ini tulisan ya. Kita anggap ini tulisan. Orang yang moodnya suka berubah-ubah, cenderung tulisannya naik turun seperti ini. Gitu. Jadi kalau yang lebih stabil biasanya tulisannya lurus. Gitu. Oke, kita coba lagi ya, teman-teman. Oke. Nah, untuk yang ini kira-kira yang merasa lebih depresi itu yang mana? Boleh di kolom chat lagi. Oke. Pak Teguh tadi tulisan tidak beraturan. Ya benar Pak, ketika tidak beraturan memang lebih moody gitu. Oke. Oke, B karena menurun ya bagus. Oke. Nah, ini kan sebenarnya kebalikan dari yang A. Kalau yang B tulisan awal ke bawahnya menurun, kalau yang A dari bawah ke atas, dari bawah menanjak. Nah, ketika orang merasa depresi, itu dia tulisannya makin turun. Merasa lelah, merasa, ya sudahlah saya nggak bisa melakukan ini. Biasanya itu akan muncul. Gitu. Kalau misalnya dia nggak depresi atau lagi seneng, lagi ingin sesuatu, lagi, wah saya optimis nih mau mendapatkan sesuatu, biasanya A yang muncul. Gitu. Ya teman-teman tadi jawabannya udah banyak yang benar. Jadi udah pada hebat nih kalau yang untuk yang kedua ini. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini kira-kira yang lebih agresif yang mana? A atau B? Silakan. Ya, Pak Agus sudah jawab A. Oke. A ada yang B, ada yang A, ada yang B. Oke. Pak Dwi Sartono atau Ibu Dwi ini. A karena bersudut. Ya,
Betul-betul. Masih ada yang jawab B. Oke. Mungkin kenapa sih terlihat agresif? Oke, ketika tulisannya tajam-tajam, dia akan lebih agresif. Kalau misalnya beliau individu itu menulis yang lebih smooth, lebih banyak lingkaran-lingkaran atau berbentuk membulat, itu lebih fluid, atau biasanya dia itu nggak agresif, dia mengikuti alur, lebih seperti itu. Oke. Oke, jadi udah banyak yang A. Oke, kita lanjut karena banyak yang sudah benar, karena mungkin sudah pernah membaca atau melihat gitu. Kita coba lebih mendalam lagi. Kenapa sih itu bisa terjadi? Kita lihat dari sejarahnya dulu. Oke. Kita mulai sejarah grafologi itu dari mana sih? Oke. Sebenarnya teman-teman sekalian, grafologi itu sudah digunakan dari ribuan tahun yang lalu. Dari mulai Aristoteles gitu. Kemudian dari pemerintahan Cina maupun Jepang itu sudah menggunakan grafologi untuk memilih birokrasi, atau kalau bahasa sekarang itu rekrutmen. Di tahun 1100 itu kekaisaran Cina sudah memilih birokrasi menggunakan analisa tulisan tangan. Dari mulai coretan tulisan itu sudah bisa dilihat. Oke. Nah, kemudian dari tahun 1877 hingga 1880, Emil Kraepelin dan Wilhelm Wundt mencoba mengukur tekanan dan kecepatan tulisan pada orang normal dan memiliki masalah mental. Itu sudah mengarah kepada psikoanalisa gitu. Kemudian tahun 1985 ada Wilhelm Lagermreuth. Ini orang-orang di Eropa sana ya, gitu. Mendirikan jurnal grafologi pertama di Jerman. Tahun 1985 itu sudah ada jurnal pertama. Oke. Kemudian dilanjutkan oleh Wilhelm Preyer. Beliau menulis tentang handwriting is brainwriting. Ternyata orang menulis dengan tulisan tangan kanan kiri itu memiliki kesamaan gitu. Sehingga orang itu kan menulis menggunakan dari otak menuju ke tangan sehingga terjadi goretan. Jadi hasilnya itu adalah ekspresi yang tadi sudah kita sebutkan. Oke. Kemudian kita lanjut ke Max Pulver di 1890 hingga 1953. Beliau mengadaptasi konsep psikoanalisa ke dalam grafologi. Oke. Gitu. Kemudian selanjutnya ada Thea Stanley Winson membuat graphical job profiling untuk CIA serta kriminal yang dicari CIA. Jadi udah 1942 pun sudah digunakan untuk mencari kriminal gitu. Kemudian Charlie Cole, nah 1967 beliau membuat American Handwriting Analysis Foundation yang sampai sekarang pun masih ada. 1981 Ibu Erika M. Karos itu membuat International School of Handwriting Analysis yang saya dan Pak Airal itu ikut sekolah di sana sehingga sudah punya gelar Master of Graphology gitu, Certified Master of Handwriting Analysis. Kemudian tahun 2020 Indocredits ini dibentuk oleh beliau. Oke. Oke, sebelum kita mencoba menganalisa, kita perlu tahu dulu prinsip-prinsip dari grafologi. Itu ada 3. Yang pertama, kita harus secara itu lebih baik ya, karena setiap tulisan itu manusia, harus kita manusiakan. Kenapa? Yang pertama, kalau misalnya teman-teman melihat tulisan itu terlihat negatif, kan secara umum kita sebagai manusia lebih mudah untuk melihat sisi negatifnya. Jadi sebaiknya kita lihat, gambarkan dengan sisi positif terlebih dahulu. Sehingga tidak merasa, wah ini jelek gitu. Atau manusia itu kurang baik gitu. Di setiap sisi
negatif mereka itu selalu ada sisi positifnya. Gitu. Oke. Yang kedua, oke. Looking at the big picture atau lihatlah dari gambaran besar terlebih dahulu. Kita lebih enak kalau melihat gambaran besar, yang nanti kita belajari kita lihat gambaran besar terlebih dahulu. Sehingga teman-teman bisa belajar bagaimana sih untuk melihat seseorang dari gambaran besar itu. Oke, kemudian kalau yang ketiga itu be humble. Jadilah rendah hati. Nah, karena kita kalau misal menganalisa seseorang dari grafologi maupun psikotes, kita hanya bisa melihat potensi, Bapak dan Ibu sekalian. Untuk keakuratan masa depan orang ini akan menjadi seperti apa, itu bisa kita kembangkan. Ketika kita melihat hanya sisi negatif, itu bisa kita hindari. Kalau misalnya kita lihat dari sisi positifnya, itu bisa kita kembangkan. Biasanya trainer ini tahu kalau misalnya seseorang ini terlihat, oh ini bisa dikembangkan lebih baik lagi, itu akan memunculkan sisi baik untuk perusahaan juga. Gitu. Oke, di mana saja sih kita bisa menggunakan grafologi atau kapan sih grafologi itu dipakai? Tadi sudah dijelaskan sedikit tentang grafologi itu kapan digunakan. Yang biasa digunakan itu untuk pertama, personal screening. Biasa untuk orang rekrutmen itu screening karyawan itu penting. Kalau kita tidak punya waktu untuk biasanya kadang ada yang ingin cepat untuk operator, untuk jabatan-jabatan tertentu yang ingin cepat, ini sangat cepat digunakan. Oke, kita ingin orang yang lebih analitis. Oke, ini bisa. Ya, untuk pertanyaan nanti saya save dulu. Di akhir nanti kita jawab. Oke. Kemudian personality profiling. Nah, teman-teman di HRD akan bisa memiliki bisa tahu kalau misalnya kita sudah punya talent pool atau kalau belum punya kita mau membuat, ini bagus menggunakan grafologi. Kenapa? Kita tahu nih kekurangan dan kelebihan, kadang kita merasa wah ini bad hire, atau ketika kita merekrut kok nggak sesuai ya gitu. Nah, ketika kita udah memiliki personality profiling ini, kita bisa mengetahui, oh dia sebenarnya bagus untuk di akunting. Sekarang dia posisi di produksi. Nah, nanti bagusnya kita tingkatkan dulu kemampuannya untuk nanti akhirnya dipindahkan ke akunting kalau misalnya memang ada kesempatan gitu. Career planning juga bisa untuk promosi, itu bisa digunakan. Oke. Oke. Kemudian compatibility. Nah, ini kecocokan. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian pernah dengar dulu ada apa ya yang menjodoh-jodohkan gitu. Kalau psikologi ini untuk grafologi ini kita bisa mengetahui kecocokan antara pasangan, entah suami istri atau entah pasangan yang ingin menikah, bukan untuk menjelek-jelekan, tapi oh seberapa cocok sih, seberapa baik sih nanti kalau misalnya ke depannya ada potensi masalah apa, sehingga itu bisa dihindari gitu. Child development ini sudah banyak digunakan juga grafologi untuk pengembangan anak. Nah, untuk anak sendiri agak berbeda karena anak itu tulisan tangannya akan berubah. Kalau kita yang sudah dewasa, kita sudah firm gitu biasanya. Sudah pasti tulisan tangannya seperti itu dan akan sedikit sekali berubah. Kalau anak-anak masih bisa berubah. Nah, itu bisa mengembangkan dari sisi grafologi, bisa juga menggunakan grafoterapi. Tapi kalau anak-anak banyak terapi yang lain yang bisa kita gunakan dan kita bisa tahu juga potensinya kemana. Gitu. Nah, kemarin Pak Tris bahas tentang, oh itu bisa lihat ya kriminal itu seperti apa, orang yang kriminal itu di grup juga ada. Itu bisa digunakan Pak. Kita bisa mengetahui potensi orang yang bermasalah atau berbohong atau dia memang ada potensi untuk menjadi kriminal, itu bisa kita lihat. Dan bahkan di Bareskrim sendiri sudah menggunakan grafologi untuk
profilingnya gitu. Nah, untuk di bank ada question dokumen. Biasanya di bank atau kita kadang sebagai HRD, wah ini tanda tangannya asli apa palsu nih, gitu. Itu bisa ketahuan, Pak, gitu, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, makanya grafologi ini banyak fungsinya, bisa digunakan untuk apapun, gitu. Oke, kita masuk ke intinya yang mungkin Bapak Ibu sekalian menunggu. Apa yang bisa kita analisa dari tulisan tangan? Nah, yang bisa kita analisa itu banyak sebenarnya. Kita menggunakan prinsip Gestalt terlebih dahulu. Mungkin ya untuk size, ukuran, slant, atau kemiringan tulisan, margin, tekanan tulisan atau pressure, atau spacing. Dari 5 hal ini, nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, apa saja? Yang pertama dari size. Size itu ukuran tulisan. Kalau ukuran tulisan itu apa sih yang bisa kita lihat sebenarnya? Bagaimana kita sebagai individu ingin dilihat oleh orang lain atau penulis ingin dilihat. Semakin besar tulisan akan semakin apa? Biasanya semakin besar tulisan kita ingin terlihat. Dan kita butuh pengakuan dari orang lain. Biasanya individu tersebut tidak mampu berkonsentrasi. Sedangkan semakin kecil tulisannya, orang tersebut akan individu tersebut konsentrasinya akan semakin tinggi, gitu. Beliau akurat dan realistis. Oke. Kemudian untuk slant atau kemiringan tulisan, kan kalau misalnya teman-teman bisa, kalau mau nulis sendiri juga boleh. Sekarang coba tulis. Ada yang tulisannya lurus, tegak lurus ke atas. Ada yang miring ke kanan, atau ada yang sangat ekstrim miring ke kanan sekali. Nah, ada juga yang semakin ke kiri, ke kiri, ke kiri, gitu. Nah, ketika semakin miring ke kanan, penulis akan semakin responsif terhadap lingkungan. Jadi ini responsivitas seseorang ya. Kemudian beliau orientasinya akan semakin ke depan gitu. Kalau tegak lurus itu lebih ke arah logical, tidak mengikuti emosi, terkontrol. Kalau kiri itu lebih ke menarik diri atau kurang responsif. Contohnya seperti apa? Kalau yang miring ke kanan, misal ada di kantin nih, kita lagi rame-rame di kantin. Untuk yang miring ke kanan, ketika ada gelas jatuh pecah, orang tersebut biasanya akan langsung lari mendekati gelas tersebut, biasanya akan langsung cepat bereaksi. Nah, kalau yang miring ke kiri akan terlihat biasa saja dan tidak peduli bahkan untuk hal-hal seperti itu, gitu. Oke. Kemudian untuk margin. Nah, margin ini kita bisa bagi menjadi 4. Margin itu kan sebenarnya batas dari kertas ya. Itu bisa melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan. Oke, seorang. Nah, untuk margin kiri itu lebih banyak pengaruh masa lalu. Jadi tulisan itu semakin ke kiri, semakin mepet ke kiri, ketika buat paragraf itu semakin ke kiri, itu jadi ada masa lalu yang dia sedang keep, sehingga nanti kelihatannya kepribadian tertutup, kemudian orientasinya lebih banyak kepada diri sendiri, gitu. Nah, biasanya kalau orang yang margin kiri ini ngomong lebih banyak, ya kalau saya dulu sih begini, dulu sih begitu, gitu. Nah, kalau yang di tengah itu lebih banyak saya sekarang yang saya kerjakan, gitu. Nah, semakin ke kanan itu tulisan, itu cara pandang penulis akan semakin ke depan. Orientasinya akan ke masa depan, gitu. Biasanya dia ingin merencanakan sesuatu itu ke depan, terlebih terbuka orientasinya kepada orang lain, gitu. Nah, ada 2 lagi untuk margin atas dan margin bawah. Margin atas sendiri lebih banyak ke logika, ke rasio, ingin dilihat pemikirannya. Jadi kalau orang yang nulis lebih ke atas, lebih
dari batas atas itu makin kecil, beliau ingin dilihat logikanya, bagaimana dia berpikirnya gitu. Oke. Nah, ketika semakin bawah itu orang tersebut lebih banyak aktivitas fisik. Kalau itu logika, ini fisik, kemudian berkaitan lebih ke emosi gitu. Kita lanjut untuk tekanan. Nah, kalau Bapak dan Ibu sekalian perhatikan, sebenarnya setiap orang itu menulis dengan tekanan yang lain-lain. Dan ini akan selalu berbeda pada saat tertentu. Ketika mungkin senang, ketika sedih, itu tekanannya akan berubah-ubah gitu. Tapi ketika dalam kondisi normal, itulah yang biasa terlihat seperti apa sih orang itu gitu. Nah, ini tuh adalah energi penulis dari stamina, energi fisik maupun emosionalnya gitu. Ketika tekanan itu kuat, dia punya energi itu banyak. Sehingga ketika untuk bekerja itu bagus sekali dia bekerja dengan fisik, dia senang jalan-jalan, dan biasanya orang ini individu ini agak sulit untuk diam. Energinya sangat banyak dibandingkan dengan orang yang medium tekanan tulisannya. Kemudian kalau misalnya semakin lemah itu tulisannya, nah ketika bekerja mungkin kita sering lihat ada orang yang semangat sekali kerja, ada orang yang kelihatan lemah sekali. Nah, itu biasanya tulisannya semakin lemah, orang itu terlihat lemas. Energinya tidak terlalu banyak. Sehingga ketika dia bekerja mungkin terlihat lemah sekali, kemudian dia membutuhkan waktu yang cukup untuk istirahat. Sehingga waktu istirahatnya ketika dipakai bekerja, dia akan mudah lelah, kadang bisa ke mudah sakit gitu. Oke, kita lanjut. Untuk spacing atau spacing ini bisa jarak antara kata maupun jarak antar huruf. Oke. Tapi pada dasarnya interpretasi dari spacing ini adalah reaksi seseorang terhadap lingkungan. Seberapa ingin dekat sih kita dengan orang lain, seberapa butuh kedekatan dengan lingkungan sosial gitu. Oke. Dan spacing ini kalau misalnya kita dari sisi individu sendiri, ada intimate space. Jadi orang-orang yang bisa dekat sama kita, orang yang sangat dekat, kemudian ada personal space, lingkungan kita bisa lingkungan kerja, ada public space, lingkungan secara umum. Nah, ini agak lebih ke kalau misalnya jarak antara kata kita lebih dekat, berarti kita ingin kedekatan dengan orang lain. Ingin lebih dekat dengan orang lain, kita membutuhkan orang lain. Semakin jauh, semakin kita tidak membutuhkan orang lain. Dan biasanya akan kita bisa punya banyak teman, cuman sebenarnya nggak terlalu dekat juga. Kalau semakin dekat itu semakin kita punya lingkungan yang banyak, biasanya seperti itu. Oke. Semakin lebar dan semakin jauh dengan orang lain, biasanya dia mengisolasi diri. Makanya kadang untuk spacing ini sangat berpengaruh. Kita lihat apakah orang tersebut, kalau dalam rekrutmen, apakah orang tersebut dia ingin banyak orang dengan lingkungan yang itu dia bisa, atau sebenarnya hanya dia butuh orang-orang sedikit saja sehingga pekerjaannya bisa kita arahkan ke sana, atau cocok atau tidak dengan pekerjaan yang kita inginkan, yang kita punya gitu. Oke. Nah, dengan kelima aspek yang telah saya jelaskan, saya ingin ada suaranya juga dari rekan saya, mentor saya ini, dari Bapak Herel. Ada yang mau ditambahkan mungkin? Silakan, Pak. Ya, terima kasih Mas Irfan. Sedikit mau menambahkan aja untuk masalah dari kelima aspek utama dalam menganalisa tulisan tangan ini. Saya akan coba sedikit mereview. Boleh tolong dikembalikan ke bagian awal, Mas Irfan? Ya, cukup. Nah,
sisa yang sebelumnya. Nah, oke, tadi saya sedikit membaca beberapa pertanyaan ya. Mungkin supaya rekan-rekan bisa lebih memahami dan juga tidak terlalu bisa lebih memahami dan lebih mudah untuk mencernanya. Jadi sebetulnya dalam menganalisa tulisan tangan itu utamanya kita melihat lima ciri dari tulisan. Yang pertama adalah melihat ukuran, seberapa besar ukuran dari tulisan tersebut. Kadang mungkin rekan-rekan sendiri bisa melihat kalau dapat tulisan tangan dari pelamar, atau mungkin kayaknya sekarang sudah banyak yang mengirimkan CV lewat komputer ya. Kalau kita bicara lewat tulisan komputer tersebut, sudah menjadi tidak akurat untuk dianalisa dalam tulisan tangannya. Jadi diharapkan tulisan tangan yang dianalisa adalah tulisan tangan yang masih asli tulisan tangan, bukan lewat tulisan komputer. Nah, jadi dari size sendiri atau dari ukuran sendiri, kita akan menemukan beberapa contoh tulisan. Bisa saja contoh tulisan tersebut hurufnya besar-besar, atau hurufnya kecil, atau hurufnya sedang. Jadi dari huruf yang besar, kecil, atau sedang ini mencirikan suatu tanda tersendiri. Mas Irfan, bisa ditampilkan contoh tulisan yang besar atau sedang atau kecil untuk rekan-rekan supaya lebih mudah memahaminya? Sambil menunggu Mas Irfan mencari contoh tulisannya, saya coba menjawab beberapa pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Izin Mas Kris, boleh ya sambil jawab pertanyaan ya? Halo, ya Bapak silakan, Bapak boleh. Oh iya, oke. Sambil saya jawab beberapa pertanyaan. Pertama ada dari Pak Rahman. Kalau bukan HRD, dari HRD bukan sarjana psikologi untuk menggunakan alat tes grafologi, sebetulnya diperbolehkan Pak. Jadi alat tes grafologi ini tidak terbatas digunakan oleh lulusan psikologi saja, tapi syarat menggunakan grafologi ini adalah sudah paham tentang prinsip-prinsip dalam analisa tulisan tangan itu sendiri. Untuk paham atau memahami prinsip-prinsip analisa tulisan tangan sendiri, saat ini sih sudah banyak beberapa buku di pasaran, ada yang, tapi kalau saya menyarankan untuk buku yang rata-rata terbitan luar negeri yang masih pakai bahasa Inggris, karena biasanya lebih akurat dalam menyampaikan prinsip dan dalam analisa grafologinya. Begitu Pak Rahman. Lalu ya Pak Rahman, ada yang mau ditambahkan Pak Rahman untuk pertanyaannya? Baik, saya waktu 10 tahun yang lalu, ya. Saya kan bukan psikologi, saya Ya. pakai dari UI, tesnya tuh dari konsultan UI. Ya. Saya pernah pakai warteg, saya tidak boleh pakai warteg karena saya bukan psikologi. Bapak di interview saja, di perdalamnya, begitu informasinya. Begitu sih Pak. Betul Pak, karena untuk alat tes psikologi sendiri memang diwajibkan lulusan psikologi dan yang bisa menginterpretasikannya harus seorang psikolog. Tapi untuk grafologi sendiri itu sifatnya multilinear ilmu Pak. Jadi mau dari dari disiplin ilmu hukum atau disiplin ilmu teknik atau disiplin ilmu manajemen dipersilahkan selama memahami prinsip analisa grafologinya. Seringkali sih kalau untuk di Indonesia ada beberapa yang menyelenggarakan kursus untuk grafologi, atau dari luar negeri juga setahu saya Inggris dia ada menyelenggarakan untuk kursus grafologi Pak. Kalau grafologi, Pak Ariel, bisa nggak untuk bisa calon pemimpin harapannya ke depannya? Kebaca nggak gitu kan? Nah kalau di SD kan bisa ya. Saya rekrut
karyawan yang dominan karena untuk calon pengendaraan seorang pemimpin gitu kan. Kalau yang apa namanya in-plan itu mungkin dia tidak bisa untuk calon pemimpin. Kebanyakan sih saya 10 tahun lalu emang krisis calon pemimpin di kantor saya karena saya salahnya ambilnya yang in-plan saja. Karena untuk sales ya. Baik, Gitu, setuju. Pak Jadi Ariel. sebetulnya banyak sekali Pak aspek yang bisa digali dari grafologi. Jadi kalau kita mau melihat dia bisa menjadi seorang manajer atau pimpinan, kita akan melihat aspek leadership-nya bisa kita lihat, aspek pengambilan keputusannya bisa kita lihat, aspek dari energi yang dimiliki oleh kandidat tersebut bisa kita lihat. Jadi kita pasti akan memilih seorang pemimpin yang memiliki energi yang besar. Kalau energi tersebut misalkan dia tidak memiliki energi yang cukup besar, kemungkinan besar dia tidak akan bisa menjadi pemimpin yang baik karena dalam mengelola atau dalam memimpin anak buahnya dia sudah kelelahan. Oke, baik Pak Ariel, terima kasih informasinya. Terima kasih kembali Pak Rahman. Mungkin tadi Mas Irfan sudah ada ya contohnya ya. Kita coba masuk. Paling ini nanti ada saya wajah akan gitu. jawab yang lain. Oke, ini tulisan yang sedang mungkin ya, sedang mengarah ke besar. Cuma sebenarnya ini tulisannya kecil banget ini. Mungkin diambil garis besarnya, jangan terlalu di zoom. Gini ya. Ya. Oke. Nah, tadi saya dapat pertanyaan dari Pak Faisal untuk menyampaikan contoh ya Pak. Nah, ini saya coba sampaikan contoh untuk rekan-rekan sekalian. Jadi dari tulisan yang kita lihat di sini, untuk karakteristik orang Indonesia sendiri, tulisan ini bisa dibilang tulisannya cukup medium size ya. Medium size cenderung kecil, jadi tidak terlalu besar, tapi tidak terlalu kecil juga. Jadi masing-masing negara itu punya batasan atau norma-normanya sendiri, tulisan yang besar seperti apa, tulisan yang kecil seperti apa gitu. Kalau untuk besar dan kecil tulisannya. Ini contoh tulisan yang medium cenderung kecil. Nah, orang yang memiliki karakteristik orang yang memiliki tulisan medium cenderung kecil ini pada umumnya seringkali tidak terlalu pede dalam menampilkan dirinya di depan lingkungan. Tapi orang yang memiliki tulisan ukuran medium size ini seringkali dia cukup adaptif dalam lingkungan. Jadi walaupun dia tidak pede dalam lingkungan, dia bisa menghadapi lingkungan, dia bisa memahami situasi dan beradaptasi lebih baik. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang yang tulisannya besar, energinya sudah habis untuk berinteraksi dengan lingkungan. Jadi tanpa dia sadari mungkin saja interaksinya dengan lingkungan itu sebetulnya tidak disukai oleh lingkungan, tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh lingkungan. Kan mungkin rekan-rekan pernah ketemu dengan orang yang kelihatannya so akrab tapi kok nggak nyambung gitu ya diajak ngomongnya, atau kok nggak nyambung ke topik yang dibahasnya. Ya mungkin saja dia kalau kita lihat tulisannya besar. Itu untuk contoh dari segi ukuran. Nah, untuk dari segi tadi selanjutnya ada segi ini ya, dari kemiringan atau slant. Nah, ini cenderung tegak. Jadi tulisan ini cenderung tegak. Mungkin rekan-rekan pernah melihat tulisan yang cenderung miring ke kanan atau miring ke kiri. Tapi kalau orang yang tulisannya cenderung ke kanan, dia umumnya ekstrovert. Kalau orang yang tulisannya cenderung ke kiri, umumnya introvert. Makanya tadi saya dapat pertanyaan dari Pak Suwandi ya. Tadi saya sempat lihat, benar nggak sih katanya kalau orang yang tulisannya miring ke kiri cenderung dikatakan angkuh atau sombong. Nah, sebetulnya di orang tersebut belum tentu angkuh atau sombong, Pak. Jadi karena orang tersebut memiliki karakter yang introvert atau dia tidak terlalu mudah terbuka dengan lingkungan dan cenderung menarik diri, kelihatannya bisa jadi angkuh atau sombong. Tapi sebetulnya belum tentu orang tersebut angkuh atau sombong. Hanya saja karena dalam kesehariannya mungkin bertemu dengan orang baru atau dalam lingkungan baru, dia cenderung pendiam, maka orang melihatnya cenderung angkuh atau sombong. Seperti itu, Pak. Mungkin bisa menjawab dari pertanyaan Pak Suwandi.
Oke. Jadi bukan angkuh ya Pak Hairil ya. Mungkin bisa kelihatan cool gitu kalau bahasa milenialnya. Iya, karena Iya. orangnya cenderung pendiam ya, atau istilahnya nggak mau terlalu involve dalam lingkungan. Sebenarnya belum Iya. tentu angkuh. Nah, itu yang tadi kita bilang ya, saya bilang ya Pak Hairil, ketika kita melihat dari sisi negatifnya mungkin terlihat angkuh, padahal sebenarnya Iya, tidak. Oke. betul. Itu baru 2, Pak. Boleh 3 lagi silahkan. 3 lagi, oke. Iya, Selanjutnya dari tekanan dari mungkin. tekanan. Iya. Untuk kita, oke. Kalau dari tekanan, sebetulnya untuk mengecek tekanannya, kalau kita nyebutnya tekanannya berat atau ringan ya, Ya. paling gampang itu harus melihat tulisan aslinya. Jadi mungkin rekan-rekan pernah ngelihat atau pernah megang tulisan yang saat dipegang dari kertasnya tembus gitu, apa maksudnya kerasa dari belakangnya. Nah, atau pernah juga melihat tulisan yang tulisannya ada tapi kelihatannya tipis gitu, tidak napak gitu dari belakangnya. Nah, itu salah satu contoh untuk melihat tekanan, Pak, Bu. Jadi kalau tulisannya kita bisa raba dari belakang secara jelas, berarti tekanannya berat. Kalau kita nggak bisa raba, tekanannya ringan. Apa sih tekanan itu sebetulnya? Seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Irfan, jadi tekanan itu kita melihat bagaimana orang cenderung memiliki energinya. Orang yang analoginya seperti ini, orang yang menulis secara ditekan berarti dia membutuhkan energi yang lebih. Sedangkan orang yang menulis tidak perlu penekanan berarti dia tidak memerlukan energi yang lebih. Yang otomatis berarti kalau orang memerlukan energi lebih, dia kemungkinan besar memiliki energi yang besar. Nah, seperti yang tadi Pak seperti yang tadi Pak Rahman sampaikan juga, yang tadi sempat saya singgung juga, bisa nah itu sebagai contoh kasus, kalau orang yang punya energi yang besar, kemungkinan besar dia akan memiliki kemampuan mengelola anak buahnya dengan baik, karena dia memiliki cukup energi untuk melakukan pekerjaan tersebut. Lalu margin. kita akan melihat dari sisi margin. Yap. Oke, dari sisi margin ini bisa kita lihat tulisan ini cenderung rata kiri ya. Mas Irfan mungkin ada pointernya ya. Ya, boleh bentar. Sorry pointernya. Agak susah nih kayaknya. Bentar. Nah, ini rata kiri. Nah, ini. Rata kiri. Iya. Dan itu terlihat stabil atau tidak berubah-ubah. Nah, kemungkinan besar orang yang memiliki tulisan dengan margin rata kiri ini, dia akan cenderung berorientasi pada masa lalunya untuk melihat masa depannya. Jadi dalam melangkah pun orang seperti ini dia akan melihat pada pengalaman apa sih yang pernah dia miliki di masa lalunya. Misalkan saat dia punya pengalaman buruk saat naik angkot kecopetan gitu. Nah, orang-orang yang memiliki tulisan seperti ini dia akan cenderung untuk lebih hati-hati saat dia menaiki angkot gitu. Karena dia akan melihat, oh ya dulu saya pernah kecopetan di angkot gitu. Beda lagi ceritanya kalau orang yang tulisannya rata kanan. Mungkin dia awalnya hati-hati, tapi setelah sekian waktu kemudian dia sudah lupa dengan pengalaman yang dia alami tersebut. Jadi ya saat naik angkot ya lupa lagi gitu. Oh ya harus hati-hati, oh dia lupa gitu. Lalu satu lagi yang bisa melihat dari margin ini sebetulnya kita bisa dari margin kiri dan kanannya kita bisa melihat orang ini lebih dekat dengan ibu atau dengan ayahnya. Nah, kalau orang yang memiliki margin kiri atau kita bilang margin kirinya dekat dengan tepian kertas, kemungkinan besar dia akan lebih dekat dengan ibunya. Dan berhubung dia di arah bagian margin kanannya sedikit menjaga jarak, mungkin rekan-rekan bisa melihat ya jaraknya cukup kentara antara margin kiri yang dekat, margin kanan yang jauh.
kemungkinan dia tidak memiliki hubungan yang cukup dekat dengan ayahnya. Nah, ini bisa banyak faktor kenapa seperti itu. Lalu terakhir spacing atau jarak antar huruf dan jarak antar kata. Nah, kalau rekan-rekan bisa lihat di sini, mungkin Mas Irfan bisa disampaikan pointernya. Nah, jarak antar hurufnya sendiri sebetulnya sudah cukup baik ya. Dari awal sampai akhir bisa terlihat jaraknya tuh cukup stabil gitu. Dan tidak terlalu mepet atau tidak sampai bertabrakan. Nah, apa sih pengertian jarak antar huruf ini? Nah, pengertian jarak antar huruf ini adalah bagaimana seseorang melihat dan mengatasi konflik dalam dirinya antara realita dengan keinginan. Nah, berhubung di dalam tulisannya ini tidak sampai jarak antar huruf tidak sampai bertabrak-tabrakan, berarti kemungkinan besar dia sudah bisa dengan baik memahami antara realita dengan keinginannya. Mungkin pernah juga rekan-rekan melihat atau menemukan tulisan yang jarak antar hurufnya rapat atau malah bukan rapat ya, saling bertabrakan gitu, saling overlapping. Nah, kemungkinan besar orang seperti itu dia memiliki masalah dalam dirinya sendiri, masih ada konflik yang belum terselesaikan dalam dirinya. Nah, selanjutnya untuk membahas jarak antar kata, nah bisa rekan-rekan lihat di sini jarak antar katanya cukup kelihatan secara jelas ya. Nah, ini memperkuat dari kemiringan tulisannya yang tegak lurus. Kenapa seperti itu? Karena dia sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungan dia akan menjaga jarak gitu, tidak mau terlalu dekat tapi tidak mau terlalu jauh juga, jadi seperlunya atau secukupnya aja. Nah, ini menguatkan fakta bahwa orang ini yang tadi cenderung introvert. Memang orang introvert pada umumnya dia akan menjaga jarak dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan secara mendetail. Berikut contohnya dari pembahasan 5 aspek analisa dalam grafologi. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Irfan, silahkan dilanjutkan. Oke, kita mulai lagi saja. Saya sharing lagi. Bentar. Untuk pertanyaan yang belum terjawab mungkin akan kita tampung, nanti kita akan jawab setelah materi selesai ya. Begitu kayaknya lebih baik ya Pak Kris ya. Ya. Ya, baik Bapak. Ya. Pak Irfan masih Ya. ada materi yang akan dilanjutkan Bapak? Oke, masih kita mau lanjut mencoba karena tadi sudah dijelaskan Ya, oleh baik, Pak Bapak. Airel. Nah, Waktu dan tempat dipersilakan. oke, terima kasih Pak Airel atas penjelasannya. Tadi sudah sangat lengkap sekali. Nah, tadi juga Pak Airel sudah ada menambahkan dinamikanya karena kita nggak bisa hanya berdasarkan satu atau dua hal, pressure saja atau size saja gitu. Jadi dinamikakan ke 5 tanda yang sudah disebutkan tadi. Oke, kita coba tes. Kira-kira teman-teman untuk akunting kalau secara penglihatan saja, kira-kira Bapak dan Ibu sekalian memilih yang mana? Tolong diketik saja boleh. Apakah Bapak Norman atau Rudi ketik A atau B saja? Silahkan. Oke, B Pak Puji, Bu Puji, Pak Suwandi, Bu Dwi, B, banyak B. Wah, banyak di B semua ternyata. Wah, setelah Pak Heril baru ada yang A nih. Oke. Saya pengen tanya dong, salah satu, mungkin Pak Jajang tadi sudah bertanya juga, saya pengen tanya, kenapa pilih Norman, Pak? Boleh open mic mungkin Pak Jajang? Biar Ya, ada interaksi juga. Ya, silakan Pak. baik, terima kasih Pak Irfan.
Kalau melihat yang B, itu lebih ke style ya Pak. Jadi kayaknya lebih cocok ke apa namanya fashion gitu. Oke. Gitu Oke. sih. Ayo nonton kuda. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Oke, mungkin pengalaman ya. Kalau yang kan itu lebih ke fashion aja, yang kiri mungkin kalau aku tinggi bagus. Cuma tadi ada yang bahas juga di chat, wah gimana tulisan tangannya? Oke, kalau tulisan tangannya seperti ini, yang mana yang dipilih sebagai akunting? Ya, silahkan ketik lagi jawabannya. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa nggak selamanya penampilan itu menunjukkan kemampuannya. Nah, betul sekali. Karena lebih mudah terbaca dari ini Pak Dwi ya berarti. Karena lebih mudah terbaca. Iya, ketika itu hanya stylenya aja tadi kata Pak Jajang. Oh, ini loh yang terlihat. Nah, untuk bagian akunting sendiri, jadi sebelum nanti kita mencari, kita harus tahu kebutuhan orangnya seperti apa. Jadi nanti nggak hanya penampilan, walaupun biasanya kalau untuk sales itu penampilan saja yang dilihat, tapi kita perlu melihat lebih mendalam lagi. Oke. Untuk Norman terlihat tulisannya bagus, maka ketika menjadi akunting pun dia akan rapi dibandingkan dengan Rudy. Gitu. Oke. Kita coba teman-teman, bagi yang mau coba lihat ini dari tulisan Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Ini tulisan beliau. Dari kelima tanda tersebut yang telah dipaparkan, boleh ada yang mau cerita mungkin atau mau menjelaskan lewat chat, boleh. Sorry, maaf. Tentang marginnya, tentang ukuran hurufnya, gitu. Hingga ke kalau pressure mungkin nggak kelihatan ya. Gitu. Boleh tolong tulis di chat ada yang mau menjabarkan atau mau menjelaskan secara langsung agar kita sama-sama belajar gitu. Mungkin bisa dikasih clue dulu Mas Irfan. Oke. Saya kasih clue dulu. Kalau misalnya dari margin, ini dia kiri. Dia kiri, cuman memang agak besar gitu. Yang kanannya tidak rata. Kira-kira tadi sesuai dengan penjelasan Pak Erel bagaimana? Margin beliau konsisten, yap, betul, yang kirinya masih konsisten. Oke. Kemudian untuk spacing. Jadi kalau yang tadi margin semakin ke kiri itu orangnya akan semakin melihat ke belakang atau lebih dekat dengan ibunya gitu. Ada masa lalu yang bisa yang mungkin membuatnya menjadi suatu pelajaran sehingga agak lebih hati-hati gitu. Oke. Oh, yap, dari Bu Puji Hartani tidak konsisten dari jarak huruf dan spacing. Oke, tuh. Oke, dari jarak huruf mungkin ada yang berubah-ubah mungkin, tapi tidak terlalu terlihat karena masih ada juga yang sama gitu. Kalau kita lihat dari big picture-nya atau dari gambaran umum ini masih cenderung sama. Gitu. Kemudian menggunakan masa lalunya untuk tindakan masa depan. Yap, betul, dari Bu Suci, tipe orang past. Oke, dari margin, dari tulisan. Oke. Kalau dari slant atau dari kemiringan tulisan, kira-kira bagaimana? Nah, boleh dijawab? Oke. Tegak lurus. Oke, ini. Kalau untuk melihat
tegak lurus atau tidak. Lihat saja dari kelurusannya saja. Jadi kadang ada yang miring sekali ke kanan gitu. Kalau ini masih cukup tegak lurus, agak ke kanan sedikit sih sebenarnya, cuman masih cukup tegak lurus. Itu. Oke. Orang bisa mengakomodir. Yap, bisa jadi. Nah, untuk energi kuat atau lemah ini masih gampang ya, karena kita tidak pegang tulisannya. Yang tadi sudah dijelaskan, ketika tekanan itu kuat, itu bisa dilihat bahwa ini macam oke, sorry. Misal saya tulis dari oke. Misal saya coba menulis yang seperti contoh ini, kalau misalnya nulis seperti ini, misal tulisan Pak ini, dia belum tentu menembus. Karena itu juga bisa tergantung dari pulpen atau alat yang digunakan. Tapi yang paling jelas adalah ketika ditekan dan itu tembus ke belakang, tulisannya kalau kita raba itu ada tembusannya, itu semakin kuat gitu. Nah, bisa jadi ini masih medium gitu. Jadi Pak Jokowi ini masih punya energi untuk bekerja sehari-hari. Gitu. Oke, penggunaan huruf besar kecilnya beliau paham saat berhadapan dengan siapa dan bagaimana bersikap. Oke, bisa jadi. Jadi hurufnya ini masih cenderung medium sih, masih cenderung medium ke besar. Jadi bisa paham juga bisa, tapi kita lebih, kalau misalnya kita bahas lebih ada dinamikanya. Pak Jokowi ini ketika bekerja, beliau kalau dari sisi space, beliau ingin ada kedekatan dengan orang lain. Jadi beliau membutuhkan orang lain untuk membantu dirinya. Tuh. Kemudian dari sisi masa lalunya masih ada, cuman tidak terlalu masalah. Beliau masih ada ketika ini ada yang ke kanan sedikit, ini masih ada kanan, beliau masih bisa melihat masa depan. Gitu. Beliau bisa memikirkan masa depan itu seperti apa. Oke. Dari Pak Errol mau ada tambahan mungkin? Mungkin saya sedikit menambahkan aja tadi yang seperti disampaikan Mas Irfan dari tekanan ya. Kebetulan kalau saya punya sampel asli tulisan Pak Jokowi, memang kalau kita melihat sampel asli tulisan Pak Jokowi ini tekanannya cukup besar. Jadi saat kita meraba bagian belakang itu jadi kerasa tulisan tangan Pak Jokowi itu kerasa. Jadi bisa disimpulkan memang Pak Jokowi ini memiliki energi yang besar dalam kehidupan atau dalam menjalani aktivitas sehari-harinya. Makanya kita bisa melihat beliau kan sangat aktif untuk dari awal beliau menjadi wali kota Solo, gubernur Jakarta, sampai sekarang menjadi presiden yang periode kedua kan beliau sangat aktif gitu, turun ke rakyat, atau kalau bahasanya beliau kan belusukan. Kalau beda sama presiden-presiden pendahulunya yang mungkin kalau kita lihat seringnya di belakang meja atau di istana ngurus urusan yang penting. Mungkin hal itu yang bisa menjelaskan kenapa Pak Jokowi sering melakukan kerja di luar meja gitu, atau kerja nggak terlalu betah kerja di belakang meja, karena beliau memiliki energi yang besar dan energi tersebut harus disalurkan agar dalam dirinya sendiri bisa selesai gitu kan. Kebayang kalau orang yang energinya besar tapi tidak tersalurkan dengan baik, kira-kira akan menjadi konflik sendiri gitu di dalam dirinya. Nah ini kan bisa kita lihat dalam bagi tulisan Pak Jokowi sendiri, sedikit ada cenderung tidak ada konflik dalam dirinya. Mungkin hanya ada beberapa tanda aja yang kelihatan tulis antar hurufnya bersinggungan, tapi itu tidak menjadi suatu hal yang signifikan gitu. Mungkin itu Mas Irfan sedikit nambahin. Oke. Terima kasih Pak Errol. Ya, bisa kita lanjutkan mungkin ke yang selanjutnya. Oke, ke page selanjutnya. Nah, ini ada orang hebat lagi selain Pak Jokowi, ada Albert Einstein. Mohon maaf, ini ada yang pegang, mungkin bisa tolong dikelirkan tadi. Oke,
Nah, ini tulisan Albert Einstein dari buku. Oke. Kira-kira seperti apa beliau? Boleh langsung dijelaskan dinamikanya atau kepribadiannya, boleh. Boleh tanda apa saja dulu. Oke. Extrovert. Good. Langsung kelihatan ya dari gambaran besarnya extrovert. Lagi besar bisa jadi. Oke. Ada lagi. Oke. Ini tulisannya kepotong ya, sebenarnya begini nih di sini. Oke. Tulisan bersambung ada hubungan sebab akibat. Oke. Tulisan miring ke kiri, marginnya main ke kiri. Oke. Kiri. Oke. Untuk tulisan ini lebih condong ke kanan ya, Pak? Tulisan condong ke kanan. Ya, betul Mas Irfan. Tulisannya memiliki Oke. slant kanan. Ya, condong ke kanan. Oke. Oke. Ya, tidak apa Pak Suwandi. Gitu. Oke. Jadi dengan ini bisa kita dinamikakan bahwa kalau Albert Einstein ini energinya cukup besar untuk mengerjakan sesuatu. Nah, kemudian dengan ukuran yang kecil, beliau memiliki konsentrasi yang cukup tinggi. Nah, ini sangat kecil. Ketika untuk menulis seperti ini kecil ini, gitu. Memiliki konsentrasi yang tinggi sehingga ketika dia neliti dia tidak bisa diganggu sama orang lain. Gitu. Dia dalam spasinya juga dia cukup. Nah, tapi ada juga yang mungkin terlalu dekat gitu. Dia membutuhkan kedekatan dengan orang lain juga. Nah, kemudian kalau kita lihat dari seluruh gambaran besarnya, memang dia semakin tidak terlihat ya. Ketika semakin tidak terlihat ini, dia akan lebih cepat gitu. Konsentrasinya akan lebih tinggi sekali untuk mengerjakan suatu hal. Tuh. Nah, karena tulisannya mungkin ini agak kepotong, jadi kita tidak bisa seluruhnya melihat gitu. Margin kiri kanan sama. Oke, ada tambahan Pak Irul? Sedikit menambahkan dari Mas Irfan. Kenapa kita mengambil contoh antara tulisan Pak Jokowi dan tulisan Albert Einstein? Di sini alasannya karena kedua tulisan ini memiliki karakter yang mirip dan sekaligus bertolak belakang. Miripnya di mana? Miripnya kedua tulisan ini sama-sama memiliki tekanan yang besar, yang berat. Nah, tapi kontrasnya di mana? Yang satu tulisannya besar, yang satu tulisannya kecil. Betul seperti yang disampaikan Mas Irfan bahwa tulisan yang besar cenderung dia akan sulit untuk berkonsentrasi, atau kalau saya juga sering melihatnya kalau tulisan yang besar dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi sehingga dia bisa eksis saat berhadapan dengan lingkungan. Nah, kalau tulisan yang kecil dia akan terlihat orang yang memiliki konsentrasi yang tinggi atau konsentrasinya harus besar. Jadi di sini terlihat kontrasnya antara energi besar tapi ditampilkan dalam bentuk perilaku keluar, dan energi yang besar tapi ditampilkan dalam bentuk kinerja yang kita bilang di belakang meja gitu. Mungkin itu aja Mas Irfan, saya mau menambahkan. Oke, terima kasih Pak Erel sudah ditambahkan. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, setelah mempelajari tadi kelima hal tersebut, kita perlu ingat bahwa ini hanyalah sebagian kecil dari analisa grafologi. Tadi sudah saya jelaskan karena ada juga yang menganalisa per trait gitu. Gitu. Nah, kemudian hati-hati dalam mengungkap kepribadian seseorang.
Nah, ketika kita memunculkan yang negatif saja, kadang kan ada orang yang makin down gitu. Kita harus lihat dari sisi positifnya terlebih dahulu. Untuk sisi negatifnya lebih banyak kita biasanya support gitu. Kamu kurangnya ini, bagusnya sebaiknya seperti apa gitu. Kemudian butuh analisa mendalam tentang dinamika kepribadian. Nah, ini biasanya dilakukan oleh grafolog-grafolog profesional gitu. Kalau misalnya secara gambaran besar saja tadi bisa digunakan Bapak dan Ibu sekalian, gitu. Namun untuk mencari yang lebih dalam itu kenapa, misal ada masalah dengan klien kita gitu, itu perlu analisa lebih mendalam. Dari yang tadi sudah saya sebutkan, ternyata dia punya ketakutan tertentu, ternyata dia punya masalah tentang defense mechanism, pertahanan dirinya dia, ada masalah komunikasi dan lain-lain, itu harus dianalisis secara lebih mendalam agar kita bisa merekomendasikan dengan lebih hati-hati. Begitu. Nah, waktunya masih panjang sebenarnya. Kita bisa banyak berdiskusi setelah ini. Teman-teman bisa bertanya kepada saya ataupun kepada Pak Irel gitu. Nah, sebelum pertanyaan itu dimulai, apabila nanti ada pertanyaan, boleh nanti teman-teman foto dulu atau di save dulu nomor saya, atau bisa juga nanti WA ke FKPT, nanti FKPT yang tim FKPT yang menyerahkan nomor sama nomor saya juga gitu, atau email saya. Atau Itu bisa silahkan follow sosial media kita juga ya, Mas Irfan ya. Ya, ini kita ada ya sosial media into credence gitu. Teman-teman boleh nanya bebas apapun gitu. Gitu. Oke. Kalau mau ada pertanyaan, saya serahkan kepada Bapak Kris kembali sebagai moderator. Silahkan Pak Kris. Ada yang sudah di-save mungkin pertanyaannya. Baik, terima kasih Bapak Irfan, Pak Airel. Teman-teman peserta, bila ada pertanyaan, please host akan bantu untuk open mic. Yuhu. Mungkin Mas Kris kan tadi sudah ada beberapa pertanyaan ya, apa kita coba jawab dulu aja pertanyaan yang sudah ada tuh? Ya, boleh, Boleh Pak ya. Airel. Iya. Nah, tadi saya lihat ada pertanyaan dari Pak Suwandi tadi menambahkan kalau tulisan ada ekor tulisannya gimana atau akhir tulisannya seperti kaligrafi seperti apa. Nah, itu ada kita nyebutnya tanda unik, Pak. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau kita mempelajari grafologi secara mendalam sebetulnya itu ada kurang lebih hampir 10.000 tanda ya. Ya. Hampir 10.000 tanda untuk memahami grafologi secara keseluruhan. Jadi kalau kita Indocredence umumnya menggabungkan antara Gestalt dan trait. Jadi setelah kita melihat gambaran umum, baru kita melihat trait-traitnya atau tanda-tanda khususnya atau tanda-tanda kecilnya mendukung nggak ke asumsi kita atau ke penilaian kita di Gestaltnya. Nah kalau mendukung berarti memang betul seperti itu. Contoh, kita melihat kita dapat satu tulisan secara utuh. Nah, kita melihat kok tulisannya memang besar-besar ya. Nah, setelah dari Gestalt kita melihat bahwa tulisannya besar, kita masuk ke trait-nya. Memang setelah kita ukur, oh ini termasuk ciri tulisan yang besar atau masuk karakter tulisan yang besar. Nah, baru kita bisa menyimpulkan dengan pasti bahwa oh orang ini tulisannya besar, yang artinya dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Tapi untuk mendinamikakan kepercayaan dirinya seperti apa, itu kita perlu melihat trait-trait yang lain gitu. Mungkin saya ada pertanyaan lagi nih Pak Heral tentang apakah grafologi bisa membaca kepribadian mungkin ya dengan schizofrenia. Bisa kan ya Pak untuk itu? Bisa, betul Mas Irfan. Jadi saya mempelajari kita nyebutnya ada grafologi for help. Jadi kita mempelajari bagaimana arti dari tulisan tangan terhadap penyakit yang kita miliki. Jadi kita juga sebenarnya bisa melihat kalau orang ini kayak misalkan ada penyakit di bagian pinggang atau pinggangnya atau bagian tengahnya gitu. Nah, melihatnya gimana? Itu terlihat dari analisa kita. Contoh, ini mah contoh mudahnya gitu ya. Jadi dia saat melakukan atau membuat tulisan, hurufnya itu huruf yang
sebenarnya ini panjang sih bahasannya, karena grafologi itu selain tadi ada bahasan antara zona atas, zona tengah, zona bawah gitu. Nah, ini gambaran singkat aja, tulisan itu dibagi zona atas, zona tengah, zona bawah. Nah, yang disebut zona atas itu apa? Kayak tulisan H atau B gitu. Nah, itu kan ada bagian atasnya tuh, loop atasnya, ada lingkaran di atasnya. Nah, itu disebut zona atas. Lalu ada tulisan A, E, I, M, N. Nah, itu dia disebutnya zona tengah. Kenapa? Karena hanya tulisannya berada di zona tengah areanya. Huruf M dan N itu kan tidak menyinggung area atas, tidak menyinggung area bawah. Sedangkan untuk zona bawah itu tulisan seperti G, lalu Y. Nah, yang istilahnya ada loop atau lingkaran ke bagian bawahnya. Nah, kalau tadi balik lagi ke saya cerita orang yang memiliki sakit di bagian pinggang itu ya biasanya di bagian zona tengahnya itu, zona tengah cenderung ke bawahnya itu ada suka kelihatan tulisannya nggak stabil gitu, ada gerigi atau ada rege-rege apa ya bahasanya ya? Ya gerigi lah, tajam-tajam lah ya. Gerigi gitu ya. Ada gerigi. Nah, itu ada indikasi bahwa kemungkinan besar dia memiliki masalah di bagian pinggangnya. Nah, kembali kalau tadi masalah skizofrenia juga terlihat dari tulisannya, nanti si tulisan itu biasanya di bagian upper zone-nya atau zona atasnya itu dia ada lingkarannya besar gitu. Kan kalau kita mengetahui skizofrenia itu gangguan yang diakibatkan seperti waham atau delusi gitu, atau pemikiran yang di luar batas wajar. Nah, pemikiran itu adanya di mana sih? Adanya di zona atas gitu. Nah, biasa kalau masalah dengan skizofrenia itu akan terlihat pada karakternya itu, trait-nya itu di zona atasnya bermasalah. Oke. Tapi tentunya bukan hanya itu ya Pak Errol ya. Jadi hati-hati ketika bukan hanya itu, betul. Ini ketika hanya kita lihat gambaran sepintas ya, kalau saya juga menyampaikan gambaran sepintas, karena untuk mempelajarinya kita perlu jam terbang juga, perlu materi juga. Kebetulan kalau saya untuk materi grafologi sendiri saya ada sekitar 60 buku. Dan saya sempat ke Amerika kemarin untuk bertemu dengan Bu Erika sendiri sama Ibu Selalo untuk mempelajari grafologi secara lebih detail. Oke, luar biasa sekali Pak Errol ini. Sudah sampai itu. Saya masih di Indonesia soalnya baru lulus kemarin. Oke. Nah, tadi sebenarnya udah dijelaskan nih Pak Anda Nawari, sudah jelas seberapa akurat tes grafologi jika dibandingkan tes yang lain. Sebenarnya kalau secara akurat sama ya Pak Errol ya. Cuma memang bedanya kita bisa melihat banyak sekali aspek kepribadian. Nah, sebelum masuk ke situ Mas Irfan, saya mau nambahin, kenapa bisa dibilang tingkat akurasinya sama dengan akurasi akurasi psikotes lainnya? Nah, alasannya apa? Karena rupanya grafologi sendiri itu bukan ilmu yang ibaratnya bukan ilmu pseudoscience loh, atau ilmu nujum atau ilmu nerawang, bukan. Grafologi itu sendiri dalam melaksanakan dalam melaksanakan untuk analisanya sendiri itu sudah dilakukan penelitian terhadap lebih dari 20.000 orang kalau saya nggak salah ingat gitu. Kalau Bu Erika sendiri kemarin waktu saya sempat bertemu dengan beliau almarhum, beliau cerita untuk menentukan tanda-tanda itu, misalkan misalnya yang tadi saya bilang ada gerigi di huruf middle zone ke arah lower zone, menandakan bahwa orang itu sakit di bagian pinggang. Nah, itu kurang lebih sampelnya sekitar 5.000 orang. Bahkan jadi, saya ada baca juga Pak, yang 68.000 itu satu sampel. Satu trait ya Mas Irfan ya? Iya, satu trait 68.000 sampel ya? Iya. Betul, itu adanya nanti di huruf A dan huruf E. Jadi kalau kita bicara grafologi sendiri yang kita bahas hari ini itu baru sekitar 5% kali ya Mas Irfan ya? Iya, betul. Masih banyak sekali sebenarnya. Ya, baru sekitar 5% bahasannya ini hanya untuk pengenalan tentang grafologi. Iya. Gitu. Oke, Pak Airel, ya. Pak Irfan, saya akan membacakan ada 2 pertanyaan, Bapak. Baik, ya, silakan. Ya, ini pertanyaan dari Bapak Jajang PT Farley.
Oke. Pertama, untuk saat ini banyak lamaran atau CV dibuat secara komputerisasi. Apakah bisa kita membaca karakter seseorang dari tulisan komputer? Kemudian, pertanyaan yang kedua, karakter apa yang dimiliki seseorang dengan jenis tulisannya miring ke kanan, soft, miring ke kiri, soft, dan tegak, soft? Baik, Mas Kris, tadi sudah sedikit saya singgung waktu di awal saya menjelaskan bahwa tulisan komputer tidak dapat kita analisa. Karena untuk menganalisa suatu tulisan itu kita perlu tulisan aslinya. Ya. Untuk karakter yang dimiliki oleh orang dengan jenis tulisan miring ke kanan, miring ke kiri, dan tegak mungkin tadi sudah disampaikan ya dalam penjelasan slide ya, Mas Irwan ya? Iya, betul. Oh iya, oke Bapak. Oke. Siap. Kemudian Pak, dari, bentar Pak. Iya, silakan Mas Kris. Iya. Dari Ibu Tri Lukmawati, pertanyaannya Bapak, bagaimana dengan tulisan yang sering berubah-ubah? Misal kadang bisa bersambung dan bisa juga huruf tegak biasa saja. Apa yang digambarkan dari grafologi tersebut? Baik. Kalau untuk karakter dengan tulisan seperti itu, kemungkinan besar kita harus melihat ke orangnya gitu. Kira-kira dia udah umur berapa sih? Nah, kalau misalkan sebenarnya gini, untuk grafologi sendiri itu tadi juga saya melihat ada beberapa pertanyaan. Umur berapa sih atau batas usia berapa sih tulisan cenderung stabil, atau masih sampai umur berapa sih tulisan bisa mudah berubah-ubah? Sama seperti maksudnya tingkah laku kepribadian. Mungkin kalau rekan-rekan dari psikologi belajar psikologi perkembangan, nah dalam grafologi juga sama itu. Sampai ke tulisan mulai cenderung stabil itu pada masa fase dewasa awal. Jadi kalau di masa fase dewasa awal itu dia tulisannya masih cenderung berubah-ubah, kemungkinan masih orangnya tuh masih ada konflik yang belum terselesaikan dalam dirinya. Oke, kira-kira usianya berapa Pak Irel? Biar nanti teman-teman juga tahu dewasa awal tuh apakah yang 18 ke atas, lulus SMA gitu. Dewasa awal masuknya umur berapa ya Mas Irfan? Saya lupa nih. Nah, ada beberapa teori sebenarnya. Ada yang mulai dari 18, ada yang mulai dari 21 gitu. Nah, kenapa demikian? Karena posisinya biasanya lebih labil gitu. Kalau misalnya usia SMA tuh kita lihat tulisannya masih cenderung bisa berubah-ubah juga. Tapi kalau misalnya kita udah mulai dewasa awal tuh biasanya masa kuliah itu sudah mulai mencari jati diri, itu sudah mulai masa dewasa awalnya. Iya. Gitu. Mungkin kalau saya sedikit menyimpulkan dengan karakter masyarakat Indonesia, dewasa awalnya bisa di usia 21 tahun ya. Dengan baru mulainya ya. Beda dengan di luar negeri yang setelah lulus SMA mereka dilepas, tinggal lepas dari orang tuanya gitu. Nah, mungkin itu akan dewasa awalnya lebih cepat. Oke. Itu mungkin. Oke, tapi saya mau bahas tentang Pak Kris ini nanya juga ternyata Pak Kris. Iya, betul. Kalau seorang psikolog yang sudah memahami grafologi, apakah dia bisa merubah tulisannya supaya pribadinya dibaca lebih baik? Gimana tuh Pak Irel? Ya, itu jawabannya bisa banget Mas Kris. Kenapa bisa banget? Karena saya seorang psikolog dan saya seorang grafolog. Jadi di dalam ilmu grafologi sendiri itu kita kenal ada grafoterapi. Jadi terapi menggunakan tulisan. Nah, contoh yang paling mudah nih, grafoterapi yang pernah saya sendiri alamin dan pernah saya gunakan untuk membantu teman-teman yang lain waktu itu. Jadi kalau kita melihat tulisan huruf T itu kan ada tengahnya tuh ada ada stripnya ya. Nah, strip T itu kalau di grafologi kita nyebutnya T-bar. Nah, rupanya posisi T-bar itu mempengaruhi goal atau target kita loh. Jadi kalau T-bar-nya ada di bawah, kemungkinan besar goalnya juga rendah. Kalau T-bar-nya di tengah berarti goalnya moderate. Kalau goalnya kalau T-bar-nya di atas
itu goalnya tinggi. Nah kalau kita lihat dari tulisan Einstein itu goalnya kan malah di atas, T-barnya malah di atas huruf T-nya. Nah itu berarti sangat tinggi, dan memang kan terbukti Einstein itu penemuannya kan diakui secara dunia. Nah kembali nih, waktu itu saya coba belajar kalau ternyata T-barnya bisa naik nggak sih? Nah setelah dipelajarin bisa dengan kita latihan gitu. Latihan T-barnya ingatnya ditaruh di atas, di atas, di atas. Nah lama-lama dengan T-bar ditaruh di atas, otomatis kita juga mungkin alam bawah sadar kita yang berbicara bahwa oh goal kita harus naik nih, goal kita harus naik. Nah itu juga yang sedikit mendrive saya untuk pendidikan saya supaya terus belajar, tuh nggak berhenti belajar. Gitu Mas Kris, mungkin sedikit penjelasannya, semoga menjawab. Ya, oke, Pak Airel. Bapak satu pertanyaan lagi karena waktu ya Pak. Iya, silahkan Mas Kris, boleh kita jawab satu lagi. Ya, kita ambil dari pertanyaan terakhir yang masuk Bapak. Seberapa akurat grafologi menganalisa tanda tangan dari Laksmi Puspa Tejokusumo? Oke, Mas Irfan, coba dijawab dulu Mas, saya mendampingi. Oke, kalau seberapa akurat tadi kan sudah dijelaskan sebenarnya ya, cuma memang bedanya untuk tulisan tangan dengan tanda tangan itu lebih menjelaskan tentang bagaimana dia ingin menampakkan kita sebagai yang nanda tangan, kan biasanya suka beda tuh dengan nama, bukan nama ya sekarang biasanya. Jadi itu biasanya lebih akurat untuk yang ditampakkan gitu. Yang ditampakkan seperti apa? Misal tulisan yang besar, tulisan yang kecil dengan tanda tangan yang besar, itu biasanya dia terlihat, wah dia pede, padahal sebenarnya dalam jati dirinya itu tidak. Ketika ditanyakan sesuatu, mungkin dia hanya pedenya saja. Untuk menjelaskannya mungkin tidak, seperti itu. Nah, ada juga yang sebenarnya tanda tangannya kecil, tapi tulisannya besar. Nah, dia menunjukkan diri sebenarnya bukan orang yang ingin terlihat sebenarnya, tapi pada saat dia ditunjuk untuk menjadi pemimpin, dia bisa. Nah, nanti seiring berjalannya waktu itu biasanya akan seimbang kalau begitu. Cuma seberapa akurat sama saja dengan tulisan tangan sebenarnya. Cuma tapi lebih akurat lagi ketika lengkap tulisan tangan, tanda tangan, itu dan nama jelas, itu lebih lengkap lagi analisanya, lebih akurat lagi gitu. Gimana Pak Irel? Ya, jadi saya sedikit menambahkan bahwa analisa tanda tangan hanya menggambarkan mungkin 20-30% dari kepribadian saja. Untuk melihat keakuratannya sesuai yang disampaikan Mas Irfan, kita harus melihat secara lengkap dari tulisan berikut tanda tangan. Makanya untuk tes grafologi sendiri kita biasanya instruksinya juga meminta kandidat untuk menulis secara, ya silahkan menulis apapun, bebas menceritakan tentang dirinya, menceritakan tentang hobi atau tentang keluarganya. Nah di akhir itu kita meminta untuk setelah menulis disampaikan di akhir untuk membubuhkan tanda tangan berikut nama jelas. Nah, sebenarnya kalau analoginya seperti ini atau ilmunya seperti ini, tanda tangan itu merupakan ideal self atau bagaimana kita ingin diri kita dilihat oleh orang lain. Sedangkan tulisan tangan itu merepresentasikan real self atau bagaimana kondisi keadaan kita sebetulnya. Nah, yang baik itu seperti apa sih? Nah, kalau yang baik itu antara ideal self dengan real self-nya berjalan seiringan. Kalau misalkan ideal self-nya terlalu tinggi dan real self-nya terlalu rendah, nah itu biasanya akan terjadi konflik. Atau mungkin juga seperti yang tadi Mas Irfan sampaikan, tanda tangannya kecil, tulisannya besar. Sebetulnya dalam dirinya dia tidak ingin menonjol, tapi karena ada suatu keterpaksaan atau suatu kebutuhan atau suatu dorongan dari lingkungan, maka dia kepaksa. Nah, bisa atau enggaknya ya dilihat dari trait-trait atau dari aspek-aspek lainnya. Kalau memang dia sebetulnya memiliki kemampuan, memiliki energi, memiliki kemampuan leadership yang baik, nah berarti dia bisa untuk jadi pemimpin, untuk tampil. Tapi kalau dia hanya tulisannya saja yang besar tapi tidak didukung, nah kemungkinan besar ya itu hanya akan menjadi, kalau dia tunjuk jadi pemimpin ya kemungkinan besar akan gagal seperti itu. Begitu Mas Kris, mungkin Bu Laksmi mendapat sedikit pencerahan atau rekan-rekan sedikit yang tadi menanyakan tentang tanda tangan. Terima kasih.
Sama-sama Ibu. Ya. Oke. Baik, Bapak, Pak Irfan, mohon untuk close dulu. Kemudian mohon maaf kata sambutan dari senior Pak Kabupaten, Pak Imasihi atau Pak Yusuf yang sudah bergabung, Bapak, dan kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan yang dijawab lebih lanjut nanti bisa berhubungan dengan Bapak Irfan. Pak Irfan, karena waktu, Pak Airal, mohon untuk close. Baik, terima kasih. Mungkin kalau kita bahas secara lengkap grafologi bisa sampai Lebaran kayaknya kita masih Zoom meeting nih. Betul. Mungkin di lain waktu, di lain kesempatan, rekan-rekan bisa menghubungi Mas Irfan atau menghubungi Indocredence untuk jika ada pertanyaan yang lebih lanjut yang ingin disampaikan. Untuk penutupan, silakan Mas Irfan, saya kembalikan. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya dan kesempatannya dari FKKPT Kota maupun Kabupaten. Semoga ini bukan pertemuan terakhir kita. Jadi nanti kita sudah bincang-bincang dengan Pak Kris, mungkin ada pertemuan selanjutnya yang lebih menarik daripada ini. Gitu. Untuk itu mohon maaf apabila saya sebagai narasumber dan mungkin juga Pak Aira apabila ada kesalahan kata ataupun yang kurang jelas. Untuk itu saya tutup acara hari ini. Nanti mungkin Pak Kris bisa lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semua atas perhatian dan atensinya. Terima kasih narasumber Bapak Airal. Selanjutnya mohon maaf tadi belum bisa dilaksanakan. Pak Imasihi atau Pak Yusuf, please memberikan kata sambutan dari FKPT Kabupaten. Ya, baik. Langsung aja terima kasih Pak Kris. Suara saya didengar ya, Pak? Ya, Pak Yusuf. Ya, baik. Ya, dengar terima Pak. Kasih. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan, terima kasih Pak Irfan, dan terima kasih Pak Kris Tobing dan yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Salam buat semua, terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Dan nanti ke depan kita bisa melanjutkan kembali. Dan ini karena sudah mau buka puasa, selamat berbuka buat rekan-rekan saya. Semoga acara ini bermanfaat sekali dan nanti kita bisa menindaklanjutin lagi untuk sesi-sesi yang ke depan. Nanti semoga kita bisa bersinergi antara FKPT dengan yang digagas oleh Pak Kris, apa namanya saya lupa, mohon maaf. Salam dari Pak Ketua, mohon maaf hari ini tidak bisa hadir karena kesibukan, karena masih masuk kerja seperti biasa. Ya. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Selamat buat penyelenggara atas terselenggaranya kegiatan ini. Ya, terima kasih Pak Kris, monggo. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya closing statement Bapak Wahyu atau Bapak Himawan dari Sultan Academy. Dipersilakan Bapak, Pak Wahyu atau Bapak Himawan. Oke, terima kasih Mas Kris. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan ikut partisipasi di Ngopi ala The Sultan kali ini. Topik yang luar biasa yang telah disampaikan oleh Pak Airel dan kemudian Mas Irfan, saya rasa tadi kalau menyimak seharian juga, ya kalau juga nggak akan cukup ya tadi kata, dan kita juga tadi juga baru bahas 5%, berarti kan luar biasa dan teman-teman juga sangat atraktif ya untuk memberikan satu respon dan pertanyaan yang lain. Memang kalau kita gali memang cukup menarik. Namun acara ini juga kami ucapkan terima kasih juga ke FKPTK, kemudian teman-teman partisipan dan juga tim dari Indocredence atas masukan dan sharingnya sore hari ini. Saya atas nama The Sultan mengucapkan banyak terima kasih dan insya Allah dan next ke depannya memang akan ada selalu acara sharing kembali dari The Sultan dan kerjasama juga dengan FKPTK. Terima kasih semuanya dan terima kasih juga semoga acara hari ini bisa terus berlanjut dan tentunya bisa memberikan manfaat untuk orang banyak dan
kepada semuanya yang teman-teman membutuhkan. Itu cukup dari saya, closing statement. Terima kasih Mas Kris selaku moderator. Saya kembalikan lagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sesi diskusi webinar sore ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi-materi yang luar biasa dari dua narasumber, Bapak Irfan dan Bapak Aira. Dengan kesimpulan pada webinar hari ini ya, artinya hari ini kita telah mengetahui grafologi itu apa, sejarahnya bisa digunakan untuk banyak bidang. Kemudian 3 prinsip yang sudah dijelaskan harus dipegang oleh yang menganalisa. Kemudian sesuai prinsip Gestalt, hari ini kita belajar dari ruang dan bentuk tulisan, margin, ukuran, spasi, miringan, dan tekanan. Hal ini harus tetap dilatih sehingga teman-teman bisa mengaitkan satu dengan yang lain. Karena ini masih introduction, sesuai tema kita pada hari ini, maka kepribadian yang bisa dianalisa masih sangat terbatas. Untuk itu, perlu pembelajaran yang lebih mendalam. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, bisa hubungi Pak Irfan di WhatsApp 0857 18-1240 atau email irfanmuhammad13@gmail.com. Dapat juga menghubungi kami melalui FKPT. Terima kasih. Kemudian sebelum sesi foto bersama, kami mungkin terima kasih kepada narasumber berbagi ilmu yang luar biasa terkait dengan materi Introduction to Grafology. Juga terima kasih kepada audiens yang begitu antusias menyimak dan bertanya. Aplaus untuk audiens ya yang luar biasa. Dan kepada penyelenggara, panitia yang begitu hebat, berjibaku, sehingga acara pada sore ini berjalan dengan begitu keren dan penuh dengan antusias yang positif. Spesial terima kasih untuk panitia, Bapak Wahyu, Pak Teguh, ya, Pak Wahyu Eko Priambodo, founder The Sultan Academy, kemudian Bapak Imawan Pramudita, owner manajemen SDM.net dan founder The Sultan Academy, kemudian Bapak Anggoro NN Kusumo, ya, yang walaupun ada acara tetap support, ya, bidang SDM FKPT dan founder The Sultan Academy. Begitu juga terima kasih kami kepada Bapak Ketua FKPT Ketua dan Sekjen Pak Yusuf Kabupaten Tangerang. Terima kasih untuk sore ini. Berikutnya kami sampaikan ke Mas Wahyu untuk sesi foto. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mohon dibantu juga menghidupkan kameranya. Kita akan mengadakan sesi foto bersama. Bisa dihidupkan kameranya. Oke. Oke, akan dimulai ya. 1, 2, 3. Oke. Lagi. Karena pesertanya cukup banyak. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke. Cukup untuk foto bersama. Terima kasih, Mas Kris. Saya kembalikan. Ya, terima kasih untuk acara hari ini. Saya mengucapkan selamat menanti berbuka puasa kepada para sahabat, dan untuk selanjutnya kami akan informasikan untuk materi training, dan bila membutuhkan kembali akan kami diskusikan kepada Pak Irfan dan Pak Airel. Terima kasih, selamat sore rekan-rekan, tetap sehat dan tetap